Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalam itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Halo bro, kabar baik di sini, semoga kabar baik juga di situ. Kembali lagi dengan saya Mat Rashid. Kali ini kita akan ada informasi terbaru seputar Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Kalau kita melihat hubungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto tidaklah seperti hubungan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Kalau Jokowi dengan Megawati yang dulunya mesra kini seolah menjadi renggang, tapi berbeda dengan hubungan Jokowi dan Prabowo yang dulunya menjadi rival dan sekarang kita ketahui sudah seakan-akan sudah sedara. Beberapa waktu lalu di hari ulang tahun Gerindra, Prabowo Subianto bahkan mengagung-agungkan Jokowi yang seistilahnya ya, jikalau bukan karena Prabowo, Jokowi tidak akan menjadi presiden. Sama halnya mungkin dengan jika bukan karena kamu saya nggak akan jadi apa-apa. Mungkin istilahnya seperti itu. Itu menandakan secara sekilas kita melihat bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto ini baik-baik saja dan bahkan mesra, seperti ya sepasang kekasih lah. Tapi di balik itu ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi kontradiktif sepertinya kalau kita melihat soal bagaimana Prabowo Subianto yang mengagung-agungkan Jokowi dan juga Jokowi yang seolah-olah mengagungkan Prabowo Subianto. Di sini saling ada timbal balik ya, timbal balik, balas-balasan, puji-pujian dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita kalau melihat kebijakan yang ada saat ini seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, nanti kita akan dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait kebijakan Jokowi yang saat ini dirasakan oleh Prabowo Subianto. Jadi seolah-olah kebijakan ekonomi yang diambil oleh Jokowi dan Sri Mulyani saat ini sedang kacau balau. Dan yang menjadi korbannya adalah Prabowo Subianto. Mereka dihadapkan dengan program Prabowo Subianto makan bergizi bergratis, tapi anggarannya tidak cukup. Kemudian ada beberapa anggaran yang dipangkas, dan ini sebetulnya salah perencanaan sebelumnya, yaitu di masa Presiden Joko Widodo yang kemudian efeknya adalah pada saat ini. Itu yang secara sekilas dilihat oleh Rocky Gerung. Kalau kalian punya pandangan tersendiri, silahkan dengarkan komentar dari Rocky Gerung dan nanti kasih pandangan ya. Oke? Kita dengarkan bersama-sama. Itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi ada berita anak di Cianjur umur 12 tahun itu akhirnya meninggal karena minum alkohol oplosan. Alkohol 70% dioplos dengan penyegar badan lo, dia terlentang dan dia udah 3 tahun ada di jalan, udah umur 9 tahun. Itu adanya di Cianjur. Dan peristiwa itu peristiwa yang menunjukkan bahwa hak rakyat untuk memperoleh perlindungan negara itu tidak dijamin oleh atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah kan. Jadi anak-anak jalanan ini yang kemudian diberi nama supaya agak keren itu the punks itu Pak. Mereka yang menikmati kemerdekaan di jalan sebetulnya itu adalah pelarian tuh. Jadi betapa banyak anak-anak yang terlantar, mereka yang sekolahnya juga berantakan dan masih harus dipotong anggarannya karena kesulitan ekonomi. Lalu orang bertanya, hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan atau sebaliknya,
hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh, dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebetulnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Oke pemirsa, telah kita dengarkan bersama bagaimana pendapat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah seolah-olah menjadi korban dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya dengan Sri Mulyani yang saat ini justru tidak ada hasilnya apa-apa. Bahkan menjadi beban bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Jika kalian punya pendapat silahkan langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa juga like, komen, subscribe juga dan share ke banyak teman-teman kalian. Dari saya, salam akal sehat dan salam politik Indonesia. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi.